Kalau Pagoriung di masa lampau seperti kita ketahui itu adalah sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja. Jadi sebenarnya Istana Bahasa Pagoriung ini tidak hanya bercerita tentang sejarah kerajaan, tapi juga tentang adat budaya Minang. Untuk perasaan saya sendiri itu sangat bangga gitu ya, dengan dikenal oleh masyarakat luas, baik nasional maupun internasional ya kan. Bahwasanya Pagoriung menjadi ikon tersendiri di Sumatera Barat, baik dari segi sejarah dan budayanya. Inilah ikon kebanggaan masyarakat Indonesia, Nagari Pagaruyung, sebuah desa yang memiliki istana kebesaran bagi masyarakat Minangkabau. Terletak di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Nagari atau Desa Pagaruyung adalah sebuah desa yang sempat menjadi pusat pemerintahan bagi masyarakat Minangkabau pada masa lampau. Kalau Pagoriung di masa lampau seperti kita ketahui itu adalah sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja. Nah, raja di sini ini dibantu oleh berbagai datua, alim ulama, penghulu di kampung gitu ya, di kampung. Nah, kepemerintahannya tetap ada raja sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Pagoriung pada khususnya Minangkabau pada umumnya. Nah, untuk Nagari Pagoriung itu sendiri atau desa Pagoriung itu sendiri kita mempunyai itu 7 jorong. Nah, jorong itu ibaratkan dusun ya. Nah, kita di Pagoriung itu punyalah 7 dusun. Nah, Pakara ini adalah semacam dusunnya yang pertama di Nagari Pagoriung atau di desa Pagoriung itu. Nah, tiap-tiap dusun ini mempunyai ciri khas masing-masing, baik itu dalam segi wisatanya, kulinernya, adat dan tradisinya, kita masing-masing punya. Tapi tetap kiblatnya tradisi art and culture-nya itu Minangkabau lah pada umumnya. Kalau untuk di Nagari Pagoriung sendiri juga mempunyai banyak luas lahan sawah yang memang untuk pemandangannya cukup bisa kita nikmati. Untuk mata pencaharian masyarakat di sini 70% di sini adalah bertani, berladang. Sebagiannya lagi sisanya adalah ada pedagang dan karyawan atau di PNS lah. Selain menjadi desa yang memiliki segudang situs bersejarah tentang kerajaan Minangkabau, desa ini memiliki daya tarik lain berupa potensi alam yang indah, serta kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Minangkabau. Bicara soal potensi alam di Pagoriung itu, selain daripada Istana Bahasa Pagoriung yang sudah begitu universal, sebenarnya nenek moyang kita itu meninggalkan ratusan bahkan ribuan situs budaya, begitupun dengan wisatanya. Kemudian saya berangkat untuk wisata sejarah. Rata-rata setiap tempat di sini itu memiliki narasinya masing-masing. Bisa dibilang sinopsis lah, mempunyai sinopsisnya masing-masing. Mulai dari sawahnya nanti, apakah itu juga adat dan budaya masyarakat sini.
kita juga mulai gerak untuk bisa mengeksplor lagi dan memberitahukan lagi bahwasanya di Pagaruyung ini tidak hanya ada istana loh. Banyak hal yang bisa digali, sosial masyarakatnya. Maksudnya adalah di sini sistem budayanya masih berjalan. Ada datunya yang masih berjalan, ada panungke yang masih berjalan. Dari segi alam untuk di Pagaruyung ini juga ada gitu. Maksudnya kita ada Gunung Bungsu. Kita ada Gunung Bungsu yang memang dari masyarakat dahulunya memang sudah kalau bilang sakral mungkin ada beberapa hal yang disakralkan gitu. Dan itu bisa kita angkat gitu. Untuk paket-paket wisata yang ada kita gerakkan yang pertama paket tubing. Ada paket tubing, yaitu kita memanfaatkan sungai yang ada di daerah kita di Pagaruyung. Yang kedua yaitu jelajah wisata kita. Jelajah wisata yaitu paket yang mana kita mengunjungi situs-situs bersejarah. Ada Batu Gadang Luak Nantigo, terus ada Batu Basure, terus kalau di sini kita mengangkat juga Jembatan Merah. Terus tidak lupa juga kita pasti akan ke Istano ya. Mungkin ini karena belum terlalu diekspos ya keluar. Kami baru mulai 2 tahun ini bergerak di kelompok sadar wisata ini. Jadi masih belum banyak diketahui, tapi sudah mulai masyarakat itu menghabiskan hari itu sehari penuh loh di Pagaruyung itu. Setelah mereka tahu, oh ternyata Pagaruyung itu bukan hanya Istana Basah Pagaruyung. Tanah Datar itu bukan hanya Istana Basah Pagaruyung. Nah, mereka itu mulai mengambil tempat itu bertanya itu ke Pokdalis untuk mencari informasinya. Kami sebelum ke Istana Basah Pagaruyung, kami mau itu dulu lah, trekking dulu lah, healing dulu lah di wisata Pagaruyung ini. Kami memang mau melihat mana sih wisata sejarahnya, apa sih wisata budayanya gitu kan. Kayak apa sih ke aktivitas daily life masyarakat sehari-hari di Desa Pagaruyung ini. Nah, gitu. Dahulu, Nagari Pagaruyung menjadi pusat pemerintahan di Minangkabau dan dipimpin oleh seorang raja. Sang raja memiliki sebuah istana yang kini menjadi ikon wisata andalan Indonesia, khususnya bagi masyarakat Minangkabau, yang bernama Istana Basah Pagaruyung. Jadi sebenarnya seperti kata yang kita ketahui, Istana Basah Pagaruyung, yaitu merupakan kata dari bahasa Minang yang kalau kita ketahui adalah sebuah istana, dalam arti istana, dan Basah itu berarti sebuah kebesaran, karena dalam bahasa konteks itu besar, dan Pagaruyung adalah nama kerajaan yang dulu pernah eksis di sini. Artinya di Minangkabau, kerajaan Pagaruyung ini bisa dikatakan sebagai kerajaan yang terakhir eksis di Minangkabau. Namun juga kerajaan yang banyak meninggalkan bukti-bukti sejarah. Dan kerajaan Pagaruyung ini secara sejarahnya itu bermula tahun 1347 Masehi, Bang. Dan hingga sampai 1830-an Masehi. Di mana awal mula kerajaan ini itu masih menganut paham Hindu-Buddha. Di abad ke-13-14 berubah menjadi sistem keislaman, dengan berubah menjadi sistem kesultanan, sampai akhir masa kerajaan ini. Dan raja pertama ini bernama itu Adityawarman, di mana Adityawarman itu adalah anak keturunan dari kerajaan Majapahit, yang ibunya merupakan kerajaan Melayu, yang dulu berpusat di Damasraya bernama Darajingga. Dengan tarikh tahun 1347 Masehi, yang menandai mula-mula kerajaan ini. Namun dari raja pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu tidak banyak sih bukti sejarah yang bisa kita ungkap, Bang. Namun Istana Basah Pagaruyung didirikan itu sebagai wujud bahwasanya kita dulu pernah ada kerajaan yang memiliki daya kuasa yang cukup luar biasa, bahkan sampai ke negara tetangga, Malaysia, sampai ke daerah lain yang pengaruhnya cukup luas. Dan juga di samping itu untuk menyampaikan kepada masyarakat Minang secara umum khususnya, masyarakat Indonesia dan luar secara umumnya tentang bagaimana bentuk tatanan adat istiadat Minang itu sendiri.
Jadi sebenarnya Istana Bahasa Pagaryung ini tidak hanya bercerita tentang sejarah kerajaan, tapi juga tentang adat budaya Minang. Menurut beberapa sumber sejarah, Istana Bahasa Pagaryung pertama sekali didirikan pada tahun 1804. Akan tetapi, istana yang kita lihat saat ini bukan merupakan bangunan istana yang asli. Jadi Istana Bahasa Pagaryung sendiri itu memang sudah mengalami pembangunan beberapa kali dan direlokasi dari posisi asal. Di mana istana yang asli itu berfungsi pada saat dahulu tuh sebagai hunian, Bang. Sebagai hunian dan juga sebagai pusat pemerintahan pada masanya. Kalau saya menganalogikan kondisi itu sama dengan kondisi ini adalah RI1 pada masanya. Dan konsep istana memang seperti rumah gadang dan dihuni oleh keluarga kerajaan. Di mana dahulu rumah gadang itu adalah hunian bagi kaum perempuan, begitupun di dalam istana ini. Dan banyaknya kamar-kamar yang memang dihuni oleh raja, bundokando, dan lain sebagainya. Namun istana yang asli itu diperkirakan tahun 1804 itu sudah hancur terbakar. Yang kalau kita ketahui bersama, ada sebuah kejadian pada masa dahulu, yaitu Perang Padri. Nah, jadi konon istana yang asli itu tahun 1804 yang berlokasi di atas Bukit Batu Patah, Bang, tepatnya di belakang istana ini. Dan itu hancur pada saat itu. Sampai kita merdeka, sampai tahun 1945 dan eksistensi kerajaan sudah memang bisa dikatakan habis, Bang. Kemudian pada tahun 1976, pada masa pemerintahan gubernur kita itu waktu itu Bapak Profesor Dr. Harun Zain. Dan dia mencetuskan ide untuk kembali membangun istana. Namun istana dibangun bukan untuk kerajaan lagi, tapi hanya sebuah destinasi dan sebuah edukasi dan menyampaikan informasi pada masyarakat tentang eksistensi kerajaan. Dan juga bagaimana adat istiadat Minang itu dapat terlihat dari bentuk bangunan. Jadi tim ahli dibentuk waktu itu, Bang, tahun 1976 itu. Dan berdasarkan pertimbangan dipindahkan ke lokasi yang lebih accessible. Lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dan lokasi agak ke jalan. Dan pada saat itu lokasi ini memang dulu areal ini adalah areal kosong. Bukan area lokasi istana sebenarnya yang kita berada sekarang. Dan sejak tahun proses pembangunan sampai tragedi yang kedua terjadi, Bang. Pada tahun 2007, tepatnya tanggal 27 Februari 2007, istana kita habis lagi terbakar. Itu diakibatkan semburan petir. Menyisakan kesedihan yang sangat mendalam. Dikarenakan Istana Bahasa Pagaryung ini bagi kita di Minangkabau, ini tidak hanya sekedar sebuah objek, tidak hanya sekedar sebuah destinasi yang dikunjungi oleh masyarakat atau wisatawan, tapi ini lebih kepada nilai dan sudah menjadi jati diri, identitas, dan jiwa bagi kita di Minangkabau. Dan menyisakan koleksi kita hanya sekitar 15% waktu itu. Dan yang habis istana secara utuh, lumbung padi yang di belakang kita ini sekarang pun habis. Namun itu tidak berlangsung lama, para tokoh-tokoh kita di Minangkabau bermusyawarah, bermufakat, dan berniat kembali, jangan biarkan ini hilang. Dan alhamdulillah di tahun 2008 kembali mulai dibangun kembali. Dan proses pembangunan istana yang sekarang itu agak dimundurkan sedikit, Bang. Dan 2012 physically selesai. Dan tepatnya 30 Oktober 2013 istana kita ini kembali dibuka sebagai kunjungan wisatawan. Namun beda, koleksinya sangat sedikit dari yang sebelumnya. Seperti itu, tapi bentukannya sama. Dan interiornya hampir sama dan 3 lantai karena memang bentukan istana itu di 3 lantai karena bentukan merujuk ke sebuah istana yang ada di Negeri 9, Bang, Negeri 9 Malaysia, yang mana meskipun secara teritorial mereka masuk wilayah Malaysia dan kita Indonesia, namun dari segi adat Minangkabau mereka adalah tanah rantau, bisa kita katakan. Karena dulu pada tahun 1700-an Kerajaan Pagaryung ini mengutus raja ke sana. Nah, di situ ada sebuah istana namanya Istana Sri Menanti, dan konon mereka buat istana tersebut menyerupai bentuk yang asli dulu pernah hancur, Bang, tahun 1804. Dan istana itu juga tadi 3 lantai. Nah, makanya berdasarkan data itu dibuat pula 3 lantai. Dan gonjong ada 11,
dan ada yang mengartikan gonjong yang menyerupai tanduk kerbau yang bisa kita lihat atapnya itu. Ada yang mengakumulasikan antara rukun iman dan rukun Islam. Derajat kemiringan setiap tiang itu tidak sama, Bang. Makin ke ujung dia makin miring. Posisinya itu mengembang. Dan kalau kita tarik garis lurus ke bawah, seolah-olah tiang ini akan nyatu ke satu titik. Artinya, kita meyakini bahwasanya setiap manusia ini memiliki pola pikir yang tidak sama. Kemiringan tiang itu diibaratkan seperti pola pikir manusia yang ke atas dan itu berbeda-beda. Rambut sama hitam, isi kepala beda-beda. Tapi titik yang dimaksud itu adalah titik kebenaran. Makanya di Minangkabau kita meyakini kebenaran itu hakiki, terletak itu terdetak di hati. Dan ada lagi bentuk ukiran. Ada sekitar 40 jenis ukiran interior maupun eksterior, Bang. Di antaranya jenis ukirannya ada si kambang manih namanya, ada itiak pulang patang, ada saluk laka, ada kemudian jalatasera, yang mana fungsi dari ukiran-ukiran itu menyampaikan pesan tentang tatanan adat Minang. Konon nih, Bang, arsitek pertama yang bentuk rumah gadang ini bernama Datuk Tantejo Gurhano, yang mana beliau adalah tokoh adat Minang. Namun kapan beliau memulai tersebut kita tidak tahu tarikh kapan yang jelas. Namun kuburan beliau itu bisa dijumpai oleh masyarakat umum di Nagari Tua Pariangan tadi, yang dikenal dengan kuburan panjang Datuk Tantejo Gurhano. Bu, selamat datang di Istana Bahasa Pagaruyung. Boleh masuk, Ibu? Mau, yuk kita lihat ya. Nah, jadi sebenarnya Ibu, Adek, kalau kita ketahui namanya ini kan Istana Bahasa Pagaruyung. Iya. Tuh lihat tuh di depan tulisannya jelas Istana Bahasa Pagaruyung. Itu dalam bahasa Minang. Kalau dalam bahasa Indonesia istana itu tahu artinya apa? Kerajaan. Istana. Istana ya istana. Istana. Bahasa itu artinya adalah besar. Besar. Yang menarik, secara adat masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilinear, di mana garis keturunan terletak pada perempuan. Mungkin bisa dikatakan di Indonesia cuma Minangkabau yang memakai hal tersebut. Dan sistem matrilineal ini adalah sistem peradaban kuno, Bang, yang mana orang Minang sampai hari ini masih melestarikan. Dan sistem matrilineal itu membuat keberadaan perempuan itu penting sekali. Dan perempuan itu sesuatu yang sangat perlu dijaga. Kalau Bang lihat ke dalam nanti ada di situ tonggak tuo. Tonggak tuo adalah satu-satu tiang yang besar. Dan tonggak tuo itu adalah satu-satunya bangunan yang pertama kali didirikan, Bang. Dan keunikan untuk istana yang sekarang, tonggak tuo itu adalah kayu dari istana lama yang tidak terbakar habis kita pakai. Nah, tonggak tuo itu dibungkus dengan kain kuning. Karena tonggak tuo itu juga disimbolkan sebagai peran seorang Bondo Kanduang. Yang mana Bondo Kanduang itu memiliki peranan yang besar kalau perempuan di Minangkabau ini. Tapi beliau bukan decision maker. Beliau bukan pengambil keputusan. Mau pengen lihat lebih jelas? Iya. Yuk kita lihat keliling-keliling. Nah, jadi di dalam istana ini kayak lagu Minangkabau. Tahu enggak lagunya, Dek? Ibu. Rumah gadang nan sambilan ruang. Rangkiang baliri di halamannya. Yang 9 ruang itu yang mana? Ini dia. Hitungan dari tiang ke tiang ini 9. Kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu yang 9 ruang. Yang anjungan ini anjungan. Kalau ini namanya itu anjong perak. Anjong perak yang fungsinya, ini kebetulan ada koleksi kita di dalam. Di dalam ini adalah kamar bagi Bondo Kanduang. Dan kamar Bondo Kanduang dia juga simbolkan dengan warna kuning. Artinya apa? Kuning kita ibaratkan seperti emas. Emas itu mulia dan berharga. Sesuatu yang mulia dan berharga itu harus dijaga. Itulah maka di dalam istana ini tinggallah banyak perempuan sebagai wujud menjaga kaum perempuan tadi. Di sini sebenarnya adalah tempat di mana Bondo Kanduang duduk dulu, Adek. Tempat mendiskusikan persoalan kewanitaan, mendiskusikan persoalan
ada persoalan di dalam wanita tersebut, nasihat, dididik di sini. Dan seperti kita ketahui bersama, ini tidak hanya ikonnya Tanah Datar, tapi sudah menjadi ikon Sumbar. Seperti yang saya sampaikan juga tadi, ini sudah menjadi soul jiwa bagi orang Minang. Meskipun berada di Tanah Datar, tapi ini sudah jadi orang Minang punya. Memang kalau untuk promosi wisata Istana Bahasa Pagaruyung, kita rasa ini sudah banyak yang tahu ya Bang ya. Kalau bukan hanya skop Indonesia, mungkin skala internasional mungkin sudah banyak orang mengetahui. Kemudian dari luar itu kunjungan antusias banyak dari Malaysia Bang. Karena secara histori, kultur kita Sumatera Barat dengan Malaysia itu ada keterkaitan dengan negara lain seperti Belanda, Jerman, Prancis, Amerika, Australia, itu cukup banyak. Kalau rata-rata antusias mereka kekaguman yang luar biasa terhadap bangunan istana ini. Namun, nah ini catatan saya Bang, catatan saya. Kalau saya bisa mempresentasikan 80-20. 80-20 kekaguman secara sudut pandang mereka. Dan mereka hanya cenderung berfoto, melihat, dan menikmati. Dan 20% mereka menggali. Dan keluar biasaan lagi 20% ini mereka dapatkan. Artinya setelah kembali di sini, mereka mendapatkan sudut pandang tentang Keminangkabauan itu ternyata seperti itu Minangkabau ya. Bahwasanya ketakjubkan dan luar biasa yang kekagumannya. Dan mereka meyakini tidak salah banyak tokoh pahlawan lahir di Minangkabau. Untuk perasaan saya sendiri itu sangat bangga gitu ya, sangat bangga sebagai anak nagari Pagaruyung, tentunya memiliki kebanggaan tersendiri dengan dikenal oleh masyarakat luas baik nasional maupun internasional ya kan, bahwasanya Pagaruyung menjadi ikon tersendiri di Sumatera Barat baik dari segi sejarah dan budayanya. Untuk Istana Bahasa Pagaruyung yang saya lihat yaitunya dampak positif dari adanya Istana Bahasa, yaitu masyarakat yang ada di luar Pagaruyung umumnya dan khususnya masyarakat Indonesia dan internasional juga itu mengenal Pagaruyung dan nagarinya dan Istana sebagai simbolnya, ikonnya. Dan itu juga berdampak positif bahwasanya Pagaruyung sudah digembar-gemborkan di nasional maupun internasional. Untuk eksistensi Istana Bahasa Pagaruyung sendiri yang saya ketahui untuk masyarakat luas, terutama di masyarakat Pagaruyung ya, masih hanya sekedar kebanggaan saja. Untuk dampak hal-hal yang lainnya, bahwasanya di Pagaruyung itu bagaimana di nagari Pagaruyung itu yang sangat luas, yang ada 7 jorongnya, itu masih belum terlalu berdampak. Dan hanya di sekitaran istana saja, kalau yang hanya dampak dari wisatawan itu sendiri. Ayo kita bangkitkan lagi dan kita perkenalkan ke khalayak ramai, kita kenalkan kepada masyarakat luas Indonesia dan internasional bahwasanya Pagaruyung itu luas. Pagaruyung itu kaya. Nah, itu tidak akan bisa tanpa adanya persatuan dari kita bersama-sama.